Soal banjir bandang yang menerjang wilayah Garut, Jawa Barat, pemirsa, jumlah korban meninggal dunia tercatat 15 orang dan ratusan rumah terendam. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi banjir, kita akan bergabung dengan Lalita Ganda Putri yang saat ini berada di Garut, Jawa Barat. Lalita, apakah ada perkembangan terbaru mengenai jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Garut? Zulfia, hingga data pada siang hari ini, jumlah korban meninggal masih tetap yakni 15 orang dan data tersebut didapat dari Rumah Sakit Umum Daerah Garut. Yang Anda saksikan di belakang saya ini adalah dampak dari banjir bandang yang terjadi pada Rabu dini hari. Ini awalnya pinggiran Sungai Cimanuk, ini adalah permukiman warga, namun yang Anda saksikan sekarang rumah warga rata dengan tanah. Dan lokasi terdampak tersebar di 7 kecamatan, yakni Kecamatan Boyongbong, Garut Kota, Banyuresmi, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Karangpawitan, dan Samarang. Untuk lokasi yang paling parah adalah di Kecamatan Tarogong Kidul, dan lokasi tempat saya melaporkan ini yakni di Kampung Cimacan. Data terus diolah oleh petugas dari BPBD maupun dari SAR, juga dibantu oleh Korem Garut sendiri. Dan saat ini untuk di Kampung Cimacan sendiri sudah terkoordinir bagi warga Kampung Cimacan di Kecamatan Tarogong Kidul disediakan lokasi pengungsian yakni yang berada di markas Korem Garut. Namun hal itu jaraknya adalah sekitar 3 km dari lokasi. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana tadi kejadian dari banjir bandang yang terjadi pada Rabu dini hari, kita sudah bergabung bersama dengan Ketua RW 10 di Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Pak Asep Saipullah, ya Pak? Ya, saya Pak Asep. Bapak bisa diceritakan bagaimana kejadian dari banjir bandang tersebut ya pada Rabu dini hari, atau memang sudah terjadi pada Selasa malam? Hujan ini terjadi itu hujan yang terlalu deras itu malam hari, hari Rabu, sekitar jam 10 malam. Lalu tiba-tiba jam 10.30 terjadi banjir yang terlalu besar, yang lebih dari biasanya itu banjirnya, sehingga banjir yang sekarang itu bisa meluluh lantakan warga yang ada di sekitar sungai ini, sehingga tidak bisa untuk menghindar. Yang sebagian itu ada korban juga, ada juga yang belum ketemu, ada juga warga yang bisa menyelamatkan dengan bantuan BPBD dan pemadam kebakaran malam juga. Lalu malam itu menyediakan tenda-tenda buat pengungsian yang darurat. Dia itu bisa menyelamatkan sebagian, dan saya juga terjun mengevakuasi ke warga-warga yang terjebak di atas rumah itu. Lalu saat kejadian itu secepat apakah Pak? Karena saya melihat ada bekas-bekas, pemirsa bisa Anda lihat, bekas dari banjir bandang ini bisa lebih dari 3 meter karena bekas lumpur di atas atap rumah warga ini bisa Anda saksikan. Nah, seperti itu, dan kita terbayang gitu bagaimana ratusan warga yang berada di sini, dan itu waktu itu malam hari, mereka sedang istirahat. Nah, Bapak bisa menceritakan, mungkin ada keluh kesah dari warga Bapak gitu untuk mengisahkan bagaimana mereka harus menyelamatkan diri dari rumah mereka yang kemudian diterjang banjir bandang. Kejadian yang sangat dahsyat sekali itu sekitar 15 menit. Yang 15 menit itu kejadian yang sangat luar biasa, yang tiba-tiba warga itu banyak yang tidak bisa menyelamatkan itu dikarenakan air itu terlalu cepat itu untuk mengendapnya, untuk meluapnya, sehingga warga itu banyak yang menyelamatkannya itu tidak langsung lari, tidak bisa lari seperti itu, dikarenakan orang-orang itu banyak kan lagi diam di rumah, lagi istirahat, tiba-tiba ada banjir yang tiba-tiba yang seperempat jam tadi secara sekaligus, lalu dia itu menyelamatkan itu, kebanyakan itu di atas genting, di atas rumah itu. Kebanyakannya itu. Nah, ini informasi dari pemerintah Kabupaten Garut sendiri. Banjir bandang kali ini adalah banjir bandang terparah. Nah, sebelumnya Bapak kan warga asli sini, pernah merasakan banjir bandang besar sebelumnya Pak, tahun berapa? Kalau yang sebelumnya itu saya kalau nggak salah saya waktu SMP tahun 84 itu kejadian seperti gini. Lalu kejadian lagi sekarang 2006 kejadian itu. Dulu juga ada pernah kejadian seperti gini.
Waktu saya Kalau saat ini kan akibatnya adalah jebolnya tanggul dari Cimanuk. Apakah hanya jebolnya tanggul Cimanuk atau jangan-jangan perbukitan atau hulu dari Sungai Cimanuk sendiri ini di Gunung Cipara ya Pak ya? Papandayan, Gunung apa? di Papandayan. Apakah ada kerusakan gitu? Ada informasi nggak Pak? Kalau informasi itu saya kurang tahu lah ya, kalau di gunungnya itu ya kemungkinan ini juga mungkin bisa jadi juga dikarenakan ada hutan-hutan gundul seperti gitu, dan di sini juga ada dampak-dampak terjadi seperti gini itu mungkin ada salah satu keluhan yang tadinya tidak seperti begini dan sekarang ada bendungan, mungkin dia juga ada masalah sedikit, mungkin bisa terjadi seperti gini. Bendungan apa itu Pak? Bendungan itu buat irigasi itu nantinya. Tapi kan itu dia juga tidak terlalu jadi masalah seperti itu mah. Dia juga kan untuk memenuhi kebutuhan warga juga itu juga. Baik, terima kasih. Terakhir Pak, nasib warga Bapak sekarang bagaimana? Ada 163 warga di RW Bapak ya, RW 10 ini. Nasib mereka gimana yang terdampak ini? Karena rumah mereka rata loh. Ya. Untuk sementara ini yaitu yang rumahnya sudah tidak bisa dihuni, apalagi rumah yang sudah tidak ada, sekarang itu mau diamankan di Korem. Korem tadi menganjurkan sama saya, sama Ketua RW juga, kalau yang rumah tidak ada dan rumahnya sudah terseret oleh banjir seperti itu, dia itu akan dievakuasi ke Korem yang jaraknya itu yang 3 km. Sekarang masih proses evakuasi. Masih proses. Bapak pasti akan mendampingi warga Bapak untuk mengevakuasi ke diri mereka ke Korem. Ya, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Selamat bertugas. Ya pemirsa, kita gambarkan lagi bagaimana sekarang ini dampak dari banjir bandang yang terjadi pada Rabu dini hari tadi, dan saat ini yang Anda saksikan adalah petugas dari Kepolisian Garut yang membantu untuk melancarkan aliran air, karena kita lihat di sini ada bekas banjir bandang berupa lumpur. Setidaknya bantuan dari petugas polisian ini bisa mempercepat proses pembenahan dari kampung ini sendiri, yakni Kampung Cimacan di Kecamatan Tarogong Kidul. Informasi yang terakhir kami dapat, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menuju ke lokasi, yakni ke Kabupaten Garut, untuk meninjau seberapa parah atau seberapa besar dampak dari banjir bandang. Ya, sementara demikian, Sylvia. Walita Ganda Putri, informasi terakhir yang Anda berikan, ada 15 korban jiwa yang sejauh ini terpantau di sana. Baik pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Garut Rabu dini hari membuat sejumlah sekolah terpaksa harus diliburkan. Hal itu dilakukan Dinas Pendidikan mengingat sekolah mereka penuh dengan lumpur dan masih tergenang air. Inilah SMP Negeri 3 Tarogong Kidul, Garut setelah dilanda banjir bandang. Sekolah terpaksa diliburkan lantaran tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sejumlah siswa yang telah tiba ke sekolah terpaksa harus dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing, mengingat ruangan kelas penuh dengan lumpur serta meja dan kursi kelas berantakan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengatakan banjir membuat 5 sekolah SMP dan 2 sekolah dasar diliburkan karena tidak bisa dipergunakan. Bapak yang ini aja Pak.